Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina wa uswatina Muhammadinil amin, imamil muttaqina wa qaidil mujahidin, wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a da'watihi wa sara ala nahjihi ila yaumiddin. Yang pertama, alhamdulillah wa syukurillah, rasa syukur kita harus selalu kita perbarui dalam kondisi apapun saja. Alhamdulillah, saat Agus sebagai pimpinan Pesantren Baitul Quran yang menemani kita bersama untuk terus membawa risalah Baitul Quran kita dalam pengembangan dakwah tarbawiyahnya atau jihad tarbawiyah. Mudah-mudahan seluruh keluarga besar Pesantren Baitul Quran Sragen, mulai dari pimpinan tertingginya, kemudian direktur pendidikan dan ketua-ketua divisi yang disebutkan tadi, dan seluruh umat Islam mudah-mudahan dijaga dan dipelihara oleh Allah SWT, disehatkan dan diselamatkan dari wabah corona ini. Dan kita semuanya berharap mudah-mudahan Allah SWT segera mengangkat wabah ini agar supaya kita sebagai umat manusia bisa menjalankan tugas kekhilafahan di dalam rangka menyebarluaskan agama Allah SWT, memakmurkan kehidupan umat manusia supaya mereka kembali kepada hakikat tujuan penciptaan manusia, yaitu untuk beribadah kepada Allah SWT. Saudara-saudaraku semuanya yang dirahmati Allah SWT, biasanya kita ini bertemu langsung, berkala, minimal sebulan sekali kita bertemu. Tapi dengan kondisi seperti ini kita tidak bisa bertemu langsung di satu pesantren. Kita bertemu melalui online seperti ini di tempat yang berbeda-beda. Tapi sekali lagi, pertemuan semacam ini pun juga tidak mengurangi semangat kita di dalam urusan pendidikan yang sekarang ini kita tangani, yaitu pendidikan di pesantren yang kita cintai, Pesantren Baitul Quran Sragen ini. Saudara-saudaraku semuanya yang dirahmati Allah SWT, di saat pertemuan-pertemuan langsung bertemu di satu tempat di Sragen sana, itu selalu saya memotivasi pertama untuk diri saya sendiri dan seluruh keluarga besar Pesantren Baitul Quran ini, agar supaya serius menangani secara totalitas perkembangan pesantren ini dalam segala aspek tujuan kita. Selalu saya memberikan motivasi bahwasanya di antara profesi yang termulia dalam kehidupan kita ini, itu adalah profesi pendidikan. Dan siapapun saja yang terlibat dalam pesantren ini, baik yang memiliki potensi manajerial, memiliki potensi
finansial, memiliki potensi akademisi langsung yang terlibat di garda terdepan pendidikan ini, dan seluruh mereka yang terlibat dalam dunia pendidikan selalu saya berikan motivasi bahwasanya profesi pendidikan ini adalah profesi yang sangat amat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun juga berbangga dengan profesinya sebagai pendidik. Dalam satu riwayat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'itsu mu'allima," dalam riwayat yang lain. Kalau riwayat yang sering kita dengarkan, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq." Tapi ada satu riwayat yang maknanya ini lebih mengkristal, yaitu "Innama bu'itsu mu'allima." Saya ini diutus oleh Allah sebagai pendidik. Nah, inilah profesi yang harus kita prioritaskan dari profesi-profesi yang lain, dan mudah-mudahan kita semuanya yang terlibat dalam pendidikan ini, mulai dari pimpinan tertingginya dan bahkan sampai ibu-ibu yang menyiapkan makanan para santri, ini memiliki satu cita-cita besar ini, yaitu terlibat dalam dunia pendidikan. Kemudian saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi seperti ini pun juga kita tetap untuk bersemangat. Meskipun kita biasanya bertatap muka langsung dengan santri-santri kita, baik di masjid, baik di ruang belajar maupun di asrama, kita ketemu dengan santri-santri kita langsung, meskipun kita tidak bertemu lagi dalam kondisi seperti ini, dan mereka belajar di rumah dan masih dilakukan belajar secara rutin biasa, cuma hanya bedanya berjauhan tempat. Nah, kita tetap harus memiliki optimisme yang tinggi, tidak boleh kita berputus asa dalam kondisi seperti ini. Dan memang jiwa optimisme itulah yang dulu pernah dibangun oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada para sahabatnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, sebelum memasuki tema, saya akan memberikan motivasi pertama buat diri saya sendiri. Di saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah menemukan satu kondisi yang amat sulit dalam perjalanan dakwahnya, yaitu di saat Rasulullah dikepung oleh berbagai macam koalisi kekufuran. Akhirnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membuat parit pada saat itu. Kemudian ada salah seorang sahabat yang merasa kewalahan di dalam memecah batu yang besar yang menghadang di saat pembuatan parit, maka sahabat dibantu oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Diambillah kapak oleh Rasulullah, kemudian dipukulkan pada batu. Akhirnya muncullah percikan api. Di saat muncul percikan api itu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan ini sebagai simbol, ini sebagai pertanda kalau nanti kita ini akan menang dan memenangkan tentara Romawi, kerajaan Romawi. Kemudian dipukulkan lagi itu kapak, kemudian muncul lagi percikan api. Kemudian Rasulullah mengatakan ini simbol bahwasanya nanti kita akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kerajaan Persia. Kondisi yang sulit seperti itu tidak mematahkan semangat Rasulullah untuk menggelorakan optimisme para sahabatnya. Kemenangan-kemenangan itu akan diraih. Ini juga yang saya motivasikan buat saudara-saudara kita yang terlibat dalam pesantren Baitul Quran untuk tetap semangat meskipun kondisi seperti ini dalam dunia tarbawi ini, dalam dunia pendidikan ini. Nah, inilah yang pertama yang saya sampaikan. Kemudian yang kedua, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini akan menghadapi bulan yang mulia, bulan yang sangat amat berkah, bulan Tarbawi, Syahrun Tarbawiyun, bulan pendidikan. Nah, bagi para pendidik, ini tentunya bulan yang sangat amat penting agar supaya profesi sebagai pendidik ini akan dicas
dengan nilai-nilai yang ada di dalam bulan Ramadan ini. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan tahun ini berbeda dengan Ramadan pada tahun-tahun yang berlalu. Ramadan tahun ini, sebagaimana yang sudah diinformasikan oleh pemerintah dan oleh yang berwenang, agar supaya menjaga jarak, agar supaya stay at home, untuk banyak diam di rumah. Ini tentu berbeda dengan Ramadan yang berbeda. Tetapi bagi kita sebagai seorang mukmin, tetap harus cerdas, mengambil ibrah, mengambil pelajaran-pelajaran, khususnya mereka-mereka yang terlibat di dalam dunia pendidikan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya keluarga besar Baitul Quran ini yang terlibat dalam dunia pendidikan, meskipun memiliki posisi yang berbeda-beda, memiliki tugas yang berbeda-beda, memiliki potensi yang berbeda-beda, tapi seluruh potensi dan kemampuan itu dibingkai menjadi satu untuk merealisasikan tujuan besar Baitul Quran ini. Itu membutuhkan bekal-bekal. Nah, Ramadan ini, kita ini ibaratnya diam sejenak. Diam sejenak kita ini pertama, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk membekali diri dengan bekal-bekal yang kita butuhkan ke depan dalam merealisasikan tujuan pendidikan kita dan tujuan-tujuan yang lain dalam kehidupan ini. Pertama, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, eksistensi kita ini dalam beramal Islami, dalam dunia tarbawi, jihad tarbawi kita, dan di dalam beribadah ini, itu membutuhkan pertama yang disebut dengan bekal ruhiyah. Makanya saudaraku yang dirahmati Allah, bulan Ramadan ini itu syarat akan bekal rohani ini. Bahkan ibadah di malam hari di dalam bulan Ramadan itu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya sholat tarawih. Di dalam bulan Ramadan ini dikenal dengan Syahrul Quran. Di dalam bulan Ramadan ini ada Syahrul Al-I'tikaf, khususan fi al-ashri al-awakhir min hadha asy-syahri al-mubarak. Ada yang namanya i'tikaf. Kalau kita renungi mulai dari qiyamul lail, sholat tarawih, dilanjut dengan sholat-sholat malam yang lainnya. Kemudian kalau kita renungi adanya warattilil Qur'ana tartila, membaca Al-Quran secara belahan-lahan. Dan kalau kita renungi adanya i'tikaf, i'tikaf itu artinya berhenti sejenak. I'tikaf itu artinya berhenti kita sejenak dalam waktu 10 hari. Kalau memiliki waktu utuh, berhenti sejenak dalam 1 tahun, dalam waktu 10 hari. Bagi mereka yang memiliki waktu yang utuh, ini sebenarnya ada tujuan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari hambanya, yang Rasulullah SAW inginkan dari hambanya, yaitu pembekalan rohani, khususnya bagi para pendidik. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Muzammil, itu memiliki tugas yang banyak, memiliki tugas yang besar di siang harinya. Allah Subhanahu wa taala firmankan, innalaka fin nahari sabhan tawila. Innalaka, sesungguhnya, laka bagimu Muhammad, fin nahar, di siang hari, sesungguhnya bagimu di siang hari itu ada urusan yang sangat amat banyak. Urusan rumah tangganya, urusan usahanya, urusan dakwahnya, urusan penyebaran Islamnya, urusan yang banyak
yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Tapi kita pahami dalam sejarah Rasulullah adalah yang memiliki tegangan sangat amat kuat. Rasulullah SAW tegar, Rasulullah SAW kuat di dalam menjalankan tugas-tugasnya yang besar. Itu di antara hal yang menopangnya adalah kekuatan rohani Rasulullah SAW, kekuatan spiritual Rasulullah SAW. Jadi qiyamul lailnya Rasulullah, tilawahnya Rasulullah, iktikafnya Rasulullah, itulah bekal Rasulullah sehingga Rasulullah kuat di dalam menjalankan tugasnya yang besar. Kita pun juga sama, siapapun saja orangnya membutuhkan bekal ini. Makanya Rasulullah SAW diam sejenak. Sering saya sampaikan pada saudara-saudara saya di pesantren Baitul Quran sana, bahwasanya pendidik yang memiliki ruhiyah yang kuat, yang memiliki spiritual yang kuat, itu berbeda dengan pendidik yang ringkih spiritualnya. Pendidik, para guru, para ustadz, para ajunan yang memiliki ruhiyah yang kuat, itu cepat untuk mentransfer ilmu pengetahuan kepada anak didiknya dibandingkan mereka para pendidik yang ruhiyahnya kering. Jadi artinya pesan-pesan spiritualnya itu cepat menembus ke dalam dinding hati para santrinya. Nah, itulah kekuatan ruhiyahnya, dan manusia yang paling kuat ruhiyahnya dalam kehidupan ini itu adalah Rasulullah SAW. Makanya dakwahnya cepat untuk bisa diterima oleh seluruh masyarakatnya, sampai orang-orang kafir pada saat itu menyebut Rasulullah SAW tukang sihir. Seolah-olah Rasulullah SAW ini bisa mensihir seseorang. Begitu dakwahnya disampaikan, kemudian langsung merespon dakwahnya dan menerima dakwah Rasulullah. Apa yang membuat ini diantaranya adalah kekuatan ruhiyahnya Rasulullah SAW. Inilah para asatidah, para ustadz dan ustadzah, para pendidik, para bapak guru, para guru ngaji, seluruhnya penting untuk memperkuat ruhiyah. Tempatnya secara khusus itu berada di dalam bulan Ramadan. Apalagi kita akan memiliki waktu yang banyak. Disinilah kesempatan. Makanya Rasulullah SAW, kalau kita merenungi lebih dalam lagi, kenapa Rasulullah berhenti? Di 10 hari yang terakhir justru berhenti totalitas Rasulullah untuk iktikafnya. Karena Rasulullah tahu setelah ditinggal oleh bulan Ramadan, Rasulullah ini tahu tantangannya semakin besar, kerja-kerjanya pun juga berat. Disinilah Rasulullah berhenti sejenak untuk membekali ruhiyahnya. Itulah saudaraku yang dirahmati Allah SWT. Yang pertama, mudah-mudahan meskipun dalam kondisi seperti ini, kita tidak akan mengalami surut di dalam memperkuat ruhiyah kita, tilawah kita, sholat malam kita, azkar kita, iktikaf kita, meskipun kita laksanakan di rumah karena kita tidak bisa melaksanakan di masjid, tapi kita niat untuk iktikaf di rumah, diam sejenak, apakah dianggap dengan iktikaf yang syar'i atau tidak. Tapi yang terpenting Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Idza marida al-'abdu aw safara kutiba lahu mithla ma kana ya'malu muqiman sahiha." Artinya seseorang yang lagi sakit, seorang hamba yang lagi sakit, seorang hamba yang lagi musafir, kemudian dia tidak bisa melakukan amal-amal yang dulu pernah dilakukan saat belum sakitnya, saat belum musafirnya, tidak bisa melakukan amal-amal kebaikan yang dulu pernah dilakukannya, dulu biasa iktikaf, dulu bisa tilawah dan amal-amal kebaikan yang lainnya, kemudian ada uzur tidak bisa melaksanakan, itu tetap pahalanya ditulis oleh Allah SWT dengan sebab uzur itu. Makanya ketika kita niat iktikaf,
Meskipun tidak bisa iktikaf tempatnya di masjid, tapi pahala iktikaf minimal itu akan bisa kita dapatkan sesuai dengan pengertian hadis tersebut. Ini saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bekal inilah yang kita butuhkan. Ini pertama. Kemudian saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan tema kita ini, sambut Ramadan dengan kesucian hati. Ternyata Ramadan ini itu adalah ibadah yang kalau boleh kita katakan ini konsentrasinya itu sama hanya pada tazkiyah qalbiyah, tazkiyah nafsiyah, itu intinya. Jadi puasa ini itu konsentrasinya itu ada pada tazkiyah qalbiyah nafsiyah, yaitu pembersihan dan pensucian hati. Sampai dalam hadis qudsi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini banyak versinya, periwayatannya, tapi substansinya sama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis yang disepakati kesohihannya, bahkan ini hadis qudsi. Jadi kullu amali ibni Adam lahu illa saum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Jadi setiap amal perbuatan anak Adam itu lahu baginya, kecuali puasa. Puasa itu adalah amal untukku. Saya yakin kita tahu semuanya bahwasanya amal yang kita lakukan dari amal-amal kebaikan, dari ketaatan-ketaatan, semuanya kita persembahkan hanya untuk Allah SWT, bukan untuk pribadi kita. Tapi kenapa Allah mengatakan setiap amal anak Adam itu adalah baginya, kecuali puasa? Maka puasa ini adalah untukku, dari urusanku, dan saya sendiri yang akan membalasnya. Makanya kalau amal puasa ini pahalanya itu tidak bisa disamakan dengan amal-amal yang lain. Kalau amal-amal yang lain kan sudah jelas pahalanya disebutkan oleh Allah. Bahkan dalam terusan hadis yang lain, kullu amali ibni Adam lahu al-hasanatu bi asyri amsalnya ila sab'imi'ati dhifin ila saum. Jadi Rasulullah pun juga mengatakan bahwasanya setiap amal anak Adam lahu, untuknya pahalanya disebutkan al-hasanah, satu kebaikan dilipat gandakan sampai 10 kali lipat, dan maksimalnya disebutkan sampai 10 dhifin, sampai 700 kali lipat. Itu amal-amal yang lain, tapi kecuali puasa. Kalau puasa itu urusanku dan saya yang membalas. Jadi pengertian daripada hadis ini berarti pahala puasa itu tidak cuma hanya terbatas sampai 700 kali lipatan, lebih daripada itu. Nah, ini kita ambil pelajaran saudara yang dirahmati Allah berkaitan tentang tazkiyatu al-qalbi, pensucian jiwa atau tazkiyah qalbiyah ini. Pertama, kenapa kok Ramadan ini syarat akan tarbiyah qalbiyah? Karena di antara keistimewaan Ramadan itu adalah keikhlasannya. Sementara ikhlas amalun minal a'mal al-qalbiyah. Ikhlas itu adalah merupakan salah satu daripada perbuatan hati. Nah ini, jadi kata ulama, kenapa kok puasa ini pahalanya dilipat gandakan seperti itu? Kok ini hanya urusannya Allah? Karena amal ini tidak ada lain tujuannya kecuali semata hanya Allah. Karena orang yang sedang puasa itu sebenarnya bisa-bisa saja dia tidak puasa. Dia mencari tempat yang sepi, dia makan, kemudian dia minum, dia turuti semua kehendak nafsunya yang tentunya bisa membatalkan puasa. Kemudian setelah itu disimpan rapi-rapi, ditutup rapi-rapi, kemudian setelah di luar menampakkan puasa itu bisa. Tapi tidak mau orang yang berpuasa melakukan seperti itu. Kenapa? Karena dia merasa dilihat oleh Allah SWT. Jadi inilah tazkiyah qalbiyah. Jadi kalau saudara-saudaraku yang dirahmati Allah,
Ketika kita terlibat dalam dunia pendidikan, kita tahu tugas-tugas kita. Meskipun kita tidak dilihat yang lain, tapi kita merasa dilihat oleh Allah. Karena kita merasa Allah melihat kita, saya rasa kita akan bisa melakukan yang terbaik. Nah, inilah tazkiyah qalbiyah yang kita butuhkan. Makanya puasa ini adalah urusan Allah SWT. Kemudian lagi, saudaraku yang dirahmati Allah SWT, puasa ini memang membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati. Di antara penyakit hati, saudaraku yang dirahmati Allah SWT, di antara penyakit hati itu adalah orientasi duniawi. Jadi dia bekerja, tapi mungkin saja orientasinya itu terbatas pada orientasi duniawi. Jadi tidak ada orientasi ukhrawi yang itu bisa. Tapi puasa, saudaraku yang dirahmati Allah, itu mengingatkan kita akan orientasi ukhrawi kita. Jadi tujuan akhirat kita, itu puasa membersihkan hati kita yang semula mungkin saja dengan tidak puasa, itu tujuan-tujuan kita itu berhenti kepada kepentingan-kepentingan duniawi, itu bisa. Tapi ketika kita ini memetik hasil dari tujuan tarbiyah Ramadaniyah ini, kita diingatkan akan besarnya pahala yang disediakan oleh Allah SWT. Makanya tadi Allah berfirman, wa ana ajzi bihi, saya yang akan membalasnya. Jadi yang akan membalas amal perbuatan baik ini adalah Allah. Berarti hati kita ini ditarbiyah oleh Allah agar supaya orientasi kita yang paling akhir di samping orientasi duniawi itu adalah orientasi akhirat, yaitu pahala yang disediakan oleh Allah SWT. Karena pahalanya tadi itu adalah tidak disebutkan oleh Allah, dirahasiakan oleh Allah saking besarnya. Nah, ini kan sarana untuk memperbaiki hati. Saudara yang dirahmati Allah, kalau kita melihat problematika yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, kita lihat perselisihan-perselisihan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, itu di antara penyebabnya adalah orientasi duniawi, kepentingan jabatan, kepentingan perekonomian, kepentingan kedudukan, dan kepentingan-kepentingan yang lain yang setelahnya cuma hanya berhenti pada kepentingan duniawi. Inilah penyebab utama terjadinya berbagai macam problem. Nah, puasa dihadirkan oleh Allah seolah-olah kita ini ditegur oleh Allah, tidak di sini tempat Anda untuk bernikmat-nikmat, tapi tempat Anda untuk bernikmat-nikmat itu adalah di saat kalian sudah kembali kepada Allah. Di sanalah amal kebaikan kita semuanya itu akan dibalas oleh Allah SWT. Nah, itu saudaraku yang dirahmati Allah SWT. Sehingga dari sinilah ketika hati kita bersih, ikhlas, orientasi kita adalah orientasi ukhrawi, di saat kita ini mendapatkan satu tugas apapun saja, itu kita akan lakukan dengan baik. Karena saudaraku yang dirahmati Allah, kadang orang tidak itkon. Itkon itu artinya tidak memberikan kerjanya secara kualitas, tidak berkualitas dia dalam bekerja. Itu di antara sebabnya itu tidak merasa dilihat oleh Allah SWT. Tapi kalau dia merasa dilihat oleh Allah SWT, maka dia akan kerja sebaik-baik kerja. Disinilah yang akan membuahkan hasil yang baik. Khususnya kalau kita kembalikan kepada kita sebagai pendidik pesantren kita Baitul Quran Sragen ini, saudara yang dirahmati Allah, itu di bulan Ramadan ini ibaratnya kita ini kan menanam. Jadi di dalam bulan Ramadan ini kita menanam. Kita menanam tapi tidak menanam tanaman. Tapi kita ini adalah menanam nilai-nilai keislaman. Kita tanamkan pada anak didik kita. Tentunya sebagai seorang penanam, atau ibaratnya kita sebagai pendidik itu adalah seorang yang membangun satu bangunan. Kita menginginkan agar supaya bangunan kita ini menjadi bangunan yang kuat dan sempurna. Itu keinginan kita.
sebagai seorang pendidik diibaratkan seperti orang yang membangun bangunan, atau diibaratkan seperti petani yang menanam tanaman sehingga tanaman ini nantinya akan tumbuh subur, kemudian akhirnya akan memberikan buahnya kepada masyarakat. Sama seperti orang yang membangun bangunan ingin agar supaya bangunan yang dia bangun itu ke depan itu memberikan naungan kepada masyarakat secara luas, jadi tidak kepanasan manakala musim panas, tidak kehujanan di saat musim hujan, akan mengayomi masyarakat. Kalau ibaratnya itu membangun rumah, kalau ibaratnya itu menanam tanaman, ini tanaman ketika berbuah akan memberikan buahnya kepada masyarakat. Itu yang kita lakukan sekarang ini. Tapi bagaimanapun saja saudaraku, sebagai seorang pendidik ketika menanam, ketika membangun, tentunya kita harus melihat di pagi hari tanaman kita sejauh mana pertumbuhannya. Sama di saat sekarang ini dari kondisi libur, nah kita tetap komunikasi dengan online, bagaimana pendidikan kita ini berjalan dengan baik, tidak, bagaimana evaluasinya berjalan dengan baik, tidak, bagaimana target Qur'annya tercapai ataukah tidak. Kita lihat setiap harinya. Ataukah sudah menyeleweng di saat berjauhan pendidikannya, di rumah tidak seperti di pesantren, maka kita harus merenung bagaimana cara untuk memperbaiki lagi. Itulah sebagai petani, itulah sebagai pembangun, seperti itu. Jadi tidak dibiarkan anak didiknya dilupakan, tapi selalu dilihat pertumbuhan dan perkembangan pendidikan anak-anak yang kita tangani ini. Seperti itu. Nah, di mana penyakit-penyakit yang menimpanya, diobatkan, dicari obatnya, dicarikan solusinya. Ramadan ini itu adalah tempat untuk merenung mana sisi-sisi kekurangan, kemudian kita mencari solusi yang kita akan sampaikan di saat nanti ke depan kita akan bertemu lagi. Nah, disinilah Ramadan, kita berbekal diri dengan ilmu pengetahuan, kita berbekal diri dengan nilai-nilai rohani. Di samping itu kita melihat pertumbuhan anak kita dan rencana-rencana apa yang kita nanti akan aplikasikan setelah kita bertemu langsung dengan anak-anak didik kita. Jadi mudah-mudahan Ramadan ini sebagai penyemangat buat kita bersama. Ramadan ini kita jadikan sebagai terminal, kita berhenti sejenak di sini, tapi bukan berhenti dalam artian berhenti, tetapi kita menyiapkan bahan bakarnya, menyiapkan kebutuhan rohani, menyiapkan kebutuhan ilmu pengetahuan, kemudian sambil kita melihat sejauh mana langkah kita seperti ini. Apakah tujuan-tujuan yang kita akan capai ini sudah sampai mana, sasaran yang kita sudah capai, kemudian kendala-kendala apa yang kita hadapi, disinilah kita renung, disinilah kita tulis, disinilah kita evaluasi, kemudian kita cari solusinya. Kemudian setelah kita bertemu, kita bangkit kembali, kemudian kita tanamkan nilai-nilai keislaman kepada anak-anak kita. Nah, inilah Ramadan, saudara Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya. Waktu yang diberikan setengah jam, bisa lihat sudah setengah jam. Kita buka forum berikutnya. Ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin jika nanti ada forum interaksi, lebih komunikasi, kurang lebihnya saya mohon maaf. Aku lupa lihada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.